Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asida Pangesti dengan NIM 63030200140. Pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Jadi sebelumnya harta memang bukanlah sebagai tujuan umat manusia hidup di dunia. Namun harta dijadikan sarana untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga umat manusia dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan zakat, infak dan sedekah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menghimbau manusia untuk tetap bertahan hidup menggunakan harta tersebut. Lalu untuk konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam yaitu diakuinya hak individu dalam memiliki harta. Mengapa harus diakui? Karena agar tidak terjadi kebebasan yang dapat merugikan lingkungan maupun masyarakat lain. Seperti itu. Untuk lengkapnya, mari kita ke video. Definisi kepemilikan secara etimologi. Kepemilikan diambil dari bahasa Arab yaitu al-mil yang memiliki arti penguasaan terhadap sesuatu. Menurut para ahli fikih, kekhususan seseorang terhadap harta yang diakui syariah sehingga menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap suatu harta tersebut, baik memanfaatkannya dan atau mentasarufkannya. Sedangkan secara terminologi, hak milik ialah suatu kekhususan terhadap sesuatu harta yang menghalangi orang lain dari harta tersebut. Pemiliknya bebas melakukan tasaruf kecuali ada halangan syar'i. Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz 4 halaman 37. Konsep dasar kepemilikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah Al-Maidah ayat 120. Ayat di atas merupakan landasan dasar tentang kepemilikan dalam Islam. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah adalah pemilik tunggal apapun yang ada di langit dan di bumi dan tidak ada sekutu baginya. Lantas Allah memberikan atau menitipkan kekuasaan bumi pada manusia agar manusia mengelola dan memakmurkannya. Berikutnya adalah unsur-unsur kepemilikan. Yang pertama yaitu private property atau kepemilikan individu. Kecenderungan pada kesenangan adalah fitrah manusia. Allah menghiasi pada diri manusia kecintaan terhadap wanita, anak-anak, dan harta benda. Sebagaimana Allah sudah firmankan ke dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dalam ayat tersebut, dengan jelas Allah menjelaskan bahwa kecenderungan manusia terhadap kesenangan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk memperolehnya dan berusaha untuk mendapatkannya. Hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Dari sinilah, usaha manusia untuk memperoleh kekayaan adalah suatu hal yang fitri dan merupakan suatu yang pasti dilakukan. Yang kedua, public property atau kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Asy'ari memang diperuntukkan untuk suatu komunitas masyarakat. Benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum yaitu sebagai berikut. Merupakan fasilitas umum, barang tambang, dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang terakhir adalah state property atau kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Asy'ari telah menentukan harta-harta sebagai milik negara. Negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad. Yang termasuk harta negara adalah fa'i, kharaj, jizyah, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu prinsip kepemilikan, dikutip dari buku Teori dan Praktek Ekonomi Islam M. Abdul Manan. Yang pertama, pemanfaatan harta benda secara terus-menerus. Yang kedua, pembayaran zakat sebanding dengan harta yang dimiliki. Yang ketiga, penggunaan harta benda secara berfaedah. Yang keempat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain. Yang kelima, memiliki harta benda yang sah. Yang keenam, penggunaan harta benda tidak dengan cara yang boros atau serakah. Yang ketujuh, penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atas haknya. Dan yang terakhir, penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.
Yang berikutnya adalah ciri-ciri kepemilikan menurut Monzerkaf. Yang pertama, harta milik adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak milik tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia yang sesuai dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, hak milik yang dibarengi dengan konsep ketuhanan menuntut manusia agar memanfaatkan barang-barang tanpa memonopolinya. Yang keempat, sasaran hak milik adalah memanfaatkan secara ekonomik. Yang kelima, hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat sebab ia terkait erat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah. Dan yang terakhir, hak milik dibatasi waktunya dengan umur pemiliknya. Yang berikutnya, kepemilikan harta dalam akuntansi syariah. Dalam kerangka acuan Islam, barang atau harta, aktiva, adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang berwujud dalam berbagai produk dan komoditas yang berguna dan baik, yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral, maupun spiritual pada konsumennya. Konsep penilaian aktiva. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Pada Quran Surah Al-An'am ayat 141 menjelaskan bahwasanya Allah menjelaskan lagi nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh hambanya. Maka dari itu, sebagai manusia, kita harus membayar zakat sebagai kewajiban manusia, tapi janganlah berlebih-lebihan dalam artian tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros, tetapi berada di antara keduanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, yaitu dengan mengeluarkan harta bukan pada tempatnya. Yang terakhir yakni teori kepemilikan Islam. Teori kepemilikan Islam kaitannya dengan akuntansi syariah menyangkut perhitungan kepemilikan harta atau aktiva untuk memformulasikan jumlah zakat yang harus dikeluarkan, sehingga dapat dihasilkan neraca perhitungan yang tepat. Dalam konteks ini, akuntansi dapat memberikan sumbangan dalam perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan dasar pengenaan zakat. Dan dasar penilaian aktiva untuk kepentingan zakat adalah current value, di mana zakat yang dibayarkan atas kepemilikan aktiva dinilai berdasarkan harga pasar saat ini. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya mengenai konsep kepemilikan Islam untuk akuntansi syariah. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat menjadi insight baru bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi lingkungan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.